Saudara, tangis Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, pecah saat bersua kembali dengan sang Sekjen Hasto Kristianto di Kongres ke-6 partai pada 1 Agustus lalu. Air mata Mega seolah ungkapan bahagia menyambut Hasto usai 5 bulan terpisah. Entah kebetulan atau tidak, tapi bebasnya Hasto dari tahanan berbarengan dengan Kongres Partai. Seakan jadi momen perayaan kebebasan Hasto. Mengapa Mega sampai berurai air mata demi seorang Hasto? Ini momen ketika Megawati Soekarno Putri tak kuasa menahan haru saat Hasto Kristianto tiba di arena Kongres PDIP. Mega yang sedang berpidato sempat terdiam sejenak dan mengusap air matanya. Setelah beberapa lama terdiam, Mega mengucap syukur atas bebasnya Hasto dari hukuman atas kasus suap Harun Masiku. Hasto berada kembali di keliling. Relasi Mega dan Hasto memang begitu lekat. Tak heran Mega berlinang air mata saat Hasto datang usai resmi bebas dari bui. Hasto merupakan sekjen PDIP terlama. Dia menjabat sejak 2014 menggantikan Cahyokumolo pada Kongres keempat. Ia pun kembali terpilih saat Kongres kelima. Bahkan meski Hasto ditahan karena tersandung kasus suap Harun Masiku, jabatan sebagai sekjen tetap melekat. Seakan PDIP setia menunggu Hasto kembali. 25 Juli lalu Hasto divonis 3,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Tipikor dalam kasus suap perkara Harun Masiku. Juga denda 250 juta rupiah, saudara. Tapi Hasto bebas dari dakwaan merintangi penyidikan. Meski Hasto menanggap vonis terhadap dirinya adalah sebuah ketidakadilan, namun Hasto tidak menyatakan banding atas vonis yang ia terima. Justru pihak KPK lah yang menyatakan untuk banding. Mungkinkah Hasto sudah tahu dirinya akan mendapatkan amnesti? Ada putusan tadi, ya saya terima dalam konteks bahwa ini adalah ketidakadilan. Kami akan mempertimbangkan dengan cara yang seksama dan kemudian dengan fakta-fakta hukum untuk terus berjuang di dalam menggugat keadilan itu. Megawati Soekarno Putri mengaku sedih melihat kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi. Mega bahkan menyinggung Presiden Prabowo Subianto bahkan sampai turun tangan dalam perkara yang ditangani KPK. Kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Sayalah yang membuat yang namanya komisi pemberantasan korupsi. Saya merasa aneh kok. Masa urusan begini aja Presiden harus turun tangan. Ketua KPK Setio Budianto menjawab sindiran Mega soal tudingan kriminalisasi Hasto. Setio menegaskan politisi PDI Perjuangan Hasto Kristianto terbukti bersalah. Amnesti diberikan pada seseorang yang terbukti melakukan kejahatan. Lalu timbul prasangka, saudara, jangan-jangan ada negosiasi politik di balik pengampunan hukuman Hasto. Sebab hampir berbarengan dengan keluarnya amnesti Hasto, sang ketua umum juga turut memberi instruksi supaya para kader partai mendukung pemerintah Prabowo. Kita ingin supaya partai ini tetap solid secara organisasi, punya frekuensi yang sama, tetapi juga Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah, ya. Mendukung dalam artian semua upaya yang dilakukan pemerintah yang positif agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya.
Hanya beberapa saat usai mengumumkan amnesti untuk Hasto, Sufmi Dasko Ahmad memposting foto pertemuan dirinya ditemani Mensesnek bertemu dengan Megawati Soekarno Putri yang ditemani Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Beberapa pihak menduga amnesti ini akan menjadi jalan masuknya PDIP ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Namun terkait pemberian amnesti untuk Hasto, pihak istana menyangkal adanya intervensi dari PDIP. Menurut pemerintah, amnesti ini bertujuan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Rekonsiliasi nasional secara keseluruhan pasca Pilpres 2024 terjalin dengan optimal. Kita akan tunggu bagaimana sikap PDIP ke depan, apakah tetap sebagai mitra kritis dan mitra strategis atau salah satunya yang menguat yakni mitra strategis, bahkan kemungkinan untuk masuk ke dalam kabinet. Nggak ada intervensi, Presiden menghargai, menghormati sampai proses hukum kemarin selesai. Tapi ada kaitannya dengan itu menghadap ke Bu Mega, Pak. Maksud sih? Kemarin Mensesnek ketemu sama Bu Mega itu nggak ada apa tuh, Mas? Tahu aja. Bantahan yang sama juga diungkapkan oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan pertemuan Dasko dan Megawati tak membahas hal yang transaksional menjelang Kongres PDI Perjuangan. Menurut Said, transaksional bukanlah karakter PDIP. Nggak ada transaksional sama sekali. Sudahlah, bahwa Pak Dasko hadir kemarin, itu kan prosesnya tidak saknyek-saknyek tiba-tiba Pak Dasko datang. Tapi marilah jangan kemudian karena Pak Dasko datang ada amnesti, kita hari ini Kongres seakan-akan isinya transaksional. Jauh dari itu. Itu bukan karakter PDI Perjuangan, bukan karakter Ibu Megawati. Ketua Umum PDIP menegaskan partainya tak akan mengambil posisi sebagai oposisi atau masuk dalam koalisi pemerintah. Mega menyatakan PDIP akan berperan sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan tetap sesuai konstitusi. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Beberapa kalangan menilai pemberian amnesti kepada Hasto merupakan usaha Prabowo merangkul Megawati dan PDIP yang selama ini berada di luar koalisi. Lalu apakah ini juga berarti sinyal dimulainya keretakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo? Namun saat ditanya soal pemberian amnesti ini, Jokowi ternyata justru merespon santai. Hal yang sama juga dikatakan oleh Gibran yang mendukung keputusan pemberian amnesti dan abolisi sebagai bagian dari menjalin kesatuan bangsa. Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira ya setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan sosial politik. Ini apapun yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang. Apalagi ini menjelang perayaan 17 Agustus, saya kira ini momen yang baik untuk merajut tali persaudaraan antar sesama anak bangsa. Saudara, pemberian amnesti dan abolisi kepada lawan-lawan politik bisa jadi mengubah peta kekuatan politik nasional. Namun masih ditunggu kemana ujung dari kebijakan ini. Dalam politik tak ada teman dan musuh abadi. Hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Begitu pula sebaliknya. Dalam politik yang ada hanyalah kepentingan abadi.